Walau Sony sudah menyerah untuk bertempur di pasar smartphone Indonesia, jajaran produk Xperia ini ternyata masih cukup dinanti ya. Dan sesekali saya pun dengan senang hati mencoba ponsel pintar keluaran Sony ini dan akan saya bagikan pengalamannya kepada Anda para pemirsa. Kali ini yang akan kita ulas adalah Sony Xperia XZ2 Compact. Nggak kapok beli yang compact, nanti salah beli lagi, hayo. Nggak dong. Enggak dong, kali ini beneran dual SIM loh, walau masih hybrid ya slotnya. Dan yang saya pilih ini adalah warna white silver yang memang nampak lebih keabuan ya daripada putih. Kalau Anda tak tahu, spesifikasi ponsel ini tergolong nomor wahid loh. Walau punya dimensi super mungil berkat layar 5 incinya yang sudah menggunakan rasio 18:9, tapi jeroannya berani diadu lawan ponsel-ponsel flagship brand lain yang umumnya berbadan mongsor. Bagaimana tidak, prosesornya saja sudah pakai Snapdragon 845 yang notabene adalah prosesor terbaru dan tertinggi Qualcomm untuk saat ini. Skor Antutunya besar, 200 ribuan, walau harusnya lebih tinggi dari apa yang didapat ini ya. Mungkin akibat ponsel ini menghangat saat proses benchmark sehingga performanya jadi terhambat. Tapi jika Anda teliti, skor GPU-nya mengalahkan 99% user lainnya loh. Ya, untuk urusan performa dan spesifikasi, Sony Xperia XZ2 Compact ini memang tak perlu diragukan. Dipakai bermain game PUBG, by default settingannya bisa ke high, dan gameplay berjalan super lancar. Yang bikin kurang nyaman bermain sih memang layar mininya, yang membuat saya sering buang-buang peluru karena sengaja menekan tombol tembak. Ya, harus diakui memang kalau main game real time seperti ini mah, enaknya layarnya yang lega aja ya. Sony Xperia XZ2 Compact sih punya kelebihan waktu disakuin atau waktu kita hanya bisa mengoperasikannya dengan satu tangan saja. Yap, karena ringkas dan mungil, jadinya nyaman digenggam dengan sebelah tangan, dan karena tak licin, jadinya tentram deh. Kalau dibilang tebal, ya memang tebal sih ponsel ini. Ukurannya yang mini, mau tak mau membuatnya harus menambah ketebalan demi bisa mengandung baterai berkapasitas 2700 mAh, yang kalau dipakai secara casual mampu menembus 23 jam dalam sekali pengisian daya. Tapi kalau dipakai game sih, setengah hari juga udah ngos-ngosan. Untung saja, ponsel ini sudah support Qualcomm Quick Charge 3.0 dan kepala charger yang disediakan dalam paket penjualan juga mendukung fitur ini. Asik deh jadinya. Nah, yang lucu adalah dengan bodi setebal ini, dia tak punya colokan headset. Adapternya dikasih memang di paket penjualan, namun terasa kurang praktis jadinya. Walau harus diakui, saya kalau mendengar musik selalu pakai Bluetooth earphone, apalagi baik ponsel ini maupun earphone saya sama-sama support aptX-nya Qualcomm, dan untuk audio ini, Sony Xperia XZ2 Compact memang bagus, termasuk kalau pakai loudspeakernya ya. Selain stereo, di mana kedua speakernya yang berada di bagian depan sama-sama mengeluarkan suara, powernya pun terasa sangat baik dengan detail yang tetap terkontrol. Silahkan didengarkan sendiri ya, lagu ini saya putar dengan volume maksimal. Lakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Lanjut ke kameranya, Xperia XZ2 Compact memang masih kekeh, hanya mengandalkan masing-masing satu kamera saja di depan dan belakang. Bahkan, kamera depannya hanya beresolusi 5 megapiksel saja, sementara kamera belakangnya sih khas Sony ya, dengan sensor beresolusi besar di 19 megapiksel. Ya, Sony memang nggak mau dibawa arus. Saat yang lain berlomba-lomba besar-besaran kamera depan atau nambah jumlah kamera belakang sampai 2 bahkan 3, Sony tetap tampil sederhana. AI kamera? Sony mah nggak perlu embel-embel AI sih, walau dari zaman dulu kameranya sudah memiliki kecerdasan buatan untuk mengenali scene yang sedang dibidik dan menyesuaikan pengaturannya agar optimal. Banyak mode unik pada kamera ponsel Sony ini, seperti biasa ya, jadi favorit anak saya. Oh ya, mode bokeh juga ada, namun sayang hasilnya masih belum bisa serapi Google Kamera. Stabilisasi pada videonya tergolong baik meskipun sebatas dibantu gyroscope Ace. Ace ya, saya nggak akan bikin jokes soal Ace dulu nanti bosen. Dan biar nggak bosen, sok atuh disimak dulu hasil foto dan videonya. Jangan lupakan juga fakta bahwa Xperia XZ2 Compact ini sudah mampu menghasilkan video slow motion di 960 fps dengan resolusi Full HD loh. Monggo, mangga.
Wow, THK punya. Wow. Oke, bagaimana menurut Anda jika semua yang ditawarkan oleh Sony Xperia XZ2 Compact tadi harus ditebus seharga hampir 8 juta rupiah? Worth it nggak? RAM-nya sih 4GB dan storage bawaannya 64GB dengan tipe UFS yang pasti kenceng banget. Dibalut Xperia UI yang memiliki notifikasi super real time tanpa ditahan-tahan, sebetulnya ponsel ini enak banget dipakai. Hanya memang agak jomplang ketika tangan ini sudah terbiasa dengan yang ukurannya 6 inchian. Belum lagi posisi fingerprint scannernya yang terlalu ke bawah, membuat jari harus lebih ditekuk saat hendak merengkuhnya. Mungkin buat gamers akan susah untuk dinikmati ya, karena layarnya sempit, padahal warnanya vibrant sekali. Saya suka banget loh, serius. Terlebih karena panel display-nya terasa sekali menyatu dengan panel sentuhnya, seperti tak ada jarak sama sekali. Dan dengan tepian 2.5D, makin enak saja nih buat disentuh-sentuh. Tapi harus diakui, pada akhirnya saya pun memilih untuk melepaskannya kembali. Masalah handling yang kurang enak, plus saya lagi suka bermain PUBG jadi persoalan utama. Sisanya sih bisa dikatakan nggak ada komplain dari saya. Saya bingung sih jadinya apakah ponsel ini recommended atau tidak. Pertama jelas ya, ini bukan barang bergaransi resmi, harganya juga lumayan. Tapi spesifikasinya memang jempolan, dan saya yakin beberapa orang memang sangat suka dengan ponsel mungil namun performanya sangar begini. Tapi lagi nih, battery life juga jadi taruhannya sih. Ya udah gini aja deh. Intinya, Sony Xperia XZ2 Compact ini adalah produk berkualitas dengan segala keunikan yang dipertahankan oleh Sony. Tapi memang produk ini segmented banget dan bukan buat yang mengejar fitur-fitur kekinian ya. Oke, cocok buat yang nggak mau tampil mainstream, tapi ada beberapa kenyamanan yang harus dikorbankan. Semisal, tidak adanya face unlock sampai saat naskah review ini selesai ditulis. Ya udah, gitu aja ya ulasannya. Silahkan ditentukan sendiri apakah ini worth it dibeli atau enggak. Pokoknya, tugasnya untuk mereview sudah selesai, nggak kayak XZ2 Compact lalu yang nggak saya review. Oke? Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.